Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh mengawali di dalam bulan November tahun 2020 di dalam ibadah raya. Meskipun ibadah raya pada pagi hari ini masih dilakukan di rumah kita masing-masing, namun kesetiaan kita, semangat kita untuk mengikut Tuhan tidak pernah kendor. Bahkan semangat kita terus menyala-nyala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 1 November 2020, berjudul Tidak Terikat dengan Harta. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Diberkatilah kiranya setiap orang yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas tersebut seorang muda yang kaya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ketika itu seorang pemuda bertanya, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjelaskan, lalu jawab seorang pemuda yang kaya itu, akhirnya dia berkata, "Guru, semua hal sudah aku lakukan." Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar jawaban seorang muda yang kaya ini, akhirnya Tuhan Yesus kembali mengajukan pertanyaan kepada seorang yang muda kaya ini. "Masih ada satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kumiliki." Mendengar perkataan tersebut, orang muda itu akhirnya kecewa, pergi meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada seorang muda yang kaya ini ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, "Jualah apa yang saat ini kamu miliki." Saudara melihat kenyataan seperti ini, seorang muda yang kaya ini adalah gambaran dari seseorang yang masih terikat dengan harta, yang masih terikat dengan apa yang dimilikinya, baik itu harta, baik itu uang, dan lain sebagainya. Saudara, mengapa orang muda ini terikat dengan hartanya? Karena ketika Tuhan Yesus meminta untuk menjual harta yang dimilikinya, seorang muda yang kaya ini akhirnya pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa, dengan raut muka yang sedih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
melihat hal ini, lalu kita perhatikan kisah dari seorang muda yang kaya ini ketika meninggalkan Yesus dengan raut muka yang sedih, dengan kecewa. Akhirnya saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sedih ketika melihat hartanya yang dikasihnya itu tidak menjadi miliknya lagi, inilah yang dimaksud orang yang terikat dengan harta. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa pemuda kaya ini gagal masuk ke dalam kerajaan surga, saudara? Yang pertama, saudara, karena pemuda ini hidupnya dikendalikan atau dikuasai oleh harta. Hidupnya dikendalikan atau dikuasai oleh harta. Ini yang menjadi gagalnya pemuda yang kaya ini masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa pemuda kaya ini gagal masuk ke dalam kerajaan surga? Karena pemuda ini fokus atau pusat hidupnya adalah harta. Fokus atau pusat hidupnya adalah uang atau harta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang fokus hidupnya pada uang atau pada harta, maka suasana hatinya itu ditentukan oleh uang atau harta. Saya ulangi sekali lagi, orang yang fokus atau pusat hidupnya adalah harta, maka pada orang tersebut suasana hatinya ditentukan oleh uang atau harta. Di sini dapat terlihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suasana hati orang kaya ini ketika Tuhan Yesus meminta untuk menjual hartanya, suasana hatinya kecewa, sedih. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena apa? Oleh karena orang yang terikat dengan harta, maka kebahagiaan hidupnya adalah harta. Di luar harta tidak ada yang membuat hidupnya bahagia. Ini bisa terlihat dari orang kaya ini. Ketika Tuhan Yesus meminta hartanya untuk dijualnya, maka orang muda ini dengan sedih, dengan muka yang kecewa meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa pemuda kaya ini gagal masuk ke dalam kerajaan surga? Karena orang muda ini hidupnya bergantung pada harta, hidupnya bergantung pada uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus meminta hartanya untuk dijualnya. Orang muda yang kaya ini meninggalkan Yesus. Karena apa? Dia tidak mau hartanya dijual, karena harta ini merupakan satu hal yang membuat orang muda yang kaya ini hidupnya bergantung pada harta tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan penting yang harus saya dan saudara jawab saat ini. Ada pertanyaan penting yang harus saya dan saudara jawab saat ini. Adalah barang atau bagian apa di dalam diri saudara yang menurut saudara berharga? Saudara, tentunya ini akan menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Barang atau bagian apa dalam diri saudara yang menurut saudara berharga? Menurut saudara mungkin yang paling berharga saat ini adalah uang. Kalau bagian yang di dalam kehidupan saudara yang sangat berharga, mungkin bisa nama baik, bisa harga diri, kemudian bisa pangkat, kedudukan, kemudian bisa juga lingkungan keluarga, anak, istri, pasangan hidup. Itu merupakan bagian yang sangat berharga di dalam kehidupan saudara. Sehingga apa saudara? Mungkin ketika apa yang membahagiakan saudara, barang atau bagian apa yang menurut saudara berharga, akhirnya salah satu itu akan kehilangan, maka akan membuat kehidupan saudara tidak berbahagia lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barang atau bagian dalam hidup saudara
saudara yang sangat berharga, yang membuat kehidupan saudara nyaman, yang membuat saudara aman. Itulah ciri-ciri orang yang terikat ataupun orang yang terbelenggu dengan harta, orang yang terbelenggu dengan uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika barang-barang yang berharga yang saat ini saudara membuat kehidupan saudara bahagia, yang membuat saudara nyaman, yang membuat saudara aman, itu akan membuat kehidupan saudara terbelenggu, terikat dengan harta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang terbelenggu ataupun yang terikat oleh harta, maka keadaan hatinya tidak merasa bahagia jika tidak memiliki harta dalam jumlah tertentu. Saya ambil contoh. Mungkin saat ini saudara sedang memiliki tujuan untuk menyimpan harta dalam jumlah tertentu. Akhirnya saudara sangat semangat sekali untuk mengumpulkan harta yang saat ini saudara menjadi targetnya. Disitulah saudara merasa bahagia. Tetapi saudara, ketika mungkin saudara tidak mencapai apa yang saat ini sedang saudara rindukan untuk mengumpulkan harta, maka kebahagiaan saudara bisa hilang, maka sukacita saudara bisa hilang. Saudara, inilah salah satu contoh orang yang terbelenggu, orang yang terikat dengan harta. Seperti seorang pemuda yang kaya tadi, ketika Tuhan Yesus meminta untuk menjual hartanya, maka orang muda yang kaya ini dia kecewa, kemudian meninggalkan Tuhan Yesus dengan muka yang sedih. Oh, saudara, ini salah satu contoh orang-orang pengikut Tuhan yang saat ini, ketika mungkin Tuhan meminta saudara untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini sedang meminta saudara untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Bisa berupa perpuluhan, bisa berupa persembahan. Jika saudara merasa sedih, bisa ketika saudara merasa tidak nyaman, tidak aman, waspada, saudara sedang terikat oleh harta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan akan membuka hati kita. Firman Tuhan akan menolong saya dan saudara supaya kita akan terbebas, supaya belenggu-belenggu ikatan-ikatan harta itu akan dipatahkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat, mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Bagaimana Tuhan Yesus menasihati kepada kita semuanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada ikatan-ikatan yang membelenggu seperti harta, seperti uang, kedudukan, jabatan, pangkat, kemudian hal-hal yang mencintai hidup saudara, oleh karena itu lepaskanlah saat ini. Ini akan membuat saudara tidak fokus lagi ke dalam kerajaan Allah. Saudara tidak fokus lagi hidupnya untuk menuju kepada kerajaan Allah. Saudara, dalam hal ini untuk menjadi murid-murid Yesus, Tuhan Yesus memberikan nasihat. Lepaskanlah diri saudara dari ikatan-ikatan harta. Lepaskanlah diri saudara dari ikatan-ikatan uang. Seperti halnya di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Yesus. Saudara, untuk menjadi murid Yesus, maka kita akan melepaskan dari segala yang kita milikinya, yang menjadi kesayangan kita, yang menjadi kebahagiaan kita. Mungkin saat ini yang menjadi kebahagiaan kita adalah harta.
Mungkin yang saat ini menjadi kebahagiaan kita adalah jabatan. Mungkin yang saat ini menjadi kebahagiaan kita adalah pangkat kedudukan, orang-orang yang kita kasihi. Saudara, memang itu sangat berat untuk kita melepaskannya. Bukan berarti kita melepaskan dari struktural kekeluargaan, bukan. Tetapi ikatan kecintaannya itu yang membuat Allah dinomorduakan, yang membuat Allah bukan menjadi prioritas lagi, yang membuat Allah bukan jadi fokus lagi. Itu membuat kita gagal, saudara, untuk mencapai kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini mari ketika kita merindukan untuk kita terlepas dari ikatan harta kita, yang penting adalah bagi kita, janganlah kita membuat harta itu segala-galanya. Yang membuat kita segala-galanya adalah Allah, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan. Kalau kita menjadikan Allah sebagai sumber kebahagiaan, maka kita tidak akan pernah gagal untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah jika saat ini saudara sedang mencintai, saat ini ketika saudara sedang kebahagiaan saudara hanya tertuju kepada harta, kebahagiaan saudara hanya tertuju kepada uang, kebahagiaan saudara hanya tertuju kepada orang-orang yang saudara cintai, suami, istri, anak-anak, dan juga pangkat kedudukan jabatan. Kita harus bersama-sama sadar dalam hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melepaskan itu semua yang menjadi kebahagiaan hidup kita. Kita akan bersama-sama mengatakan yang menjadi kebahagiaan hidup kita adalah Kristus Yesus, karena Dia adalah sumber kebahagiaan, karena Dia adalah sumber berkat, karena Dia adalah yang memberikan kita hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan tunduk kepala satu hati dalam doa. Bapak yang mengasihi kami bersyukur Bapak untuk kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu Bapak yang sudah menolong kami untuk kami benar-benar tidak terikat dengan ikatan-ikatan harta. Kami tidak terikat dengan apa yang saat ini mungkin membelenggu di dalam kehidupan kami, baik itu uang, baik itu harta, dan juga yang membahagiakan hidup kami. Mungkin saat ini kami bahagia oleh karena orang-orang terdekat kami. Yang membuat kami bahagia adalah jabatan, yang membuat kehidupan kami bahagia adalah pangkat dan kedudukan. Oleh karena itu Bapak, melalui firman ini Bapak, semua itu tidak berkenan di hadapan, sebab yang menjadi kebahagiaan hidup kami adalah Allah. Oleh karena itu Bapak, berkati kami semuanya, berkati kami Bapak yang sudah mendengarkan firman di mana mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Hari kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam acara ibadah doa hari Rabu besok pukul 4 sore. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.